Intinya kalau mau mempunyai masa depan yang baik dan cerah, ayo segera daftar di sini karena Halo guys, bertemu lagi dengan saya setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Akhirnya di kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dan dengan narasumber yang sangat fresh, yaitu mahasiswa muda tingkat 1 dan baru sekali masuk di tahun 2025 kemarin yang bernama Kakak Gio. Mungkin Kakak Gio bisa perkenalan dulu nih kepada teman-teman semua. siap Bang, izin perkenalkan nama saya mahasiswa muda Gilbert Noropa, Prodi MBU 7 Alpha, asal pengiriman dari Nabire. Dari Nabire nih, Kakak Gio berarti ya. Siap dari Nabire. Untuk latar belakang sekolahnya nih Kakak, dari mana nih? Izin, jadi saya berasal dari Nabire, dari SD sampai SMA di Nabire. Terus SMA-nya di SMA Negeri 1 Nabire. Hmm, kalau boleh tahu, Nabire itu berapa jam ya Kakak ya dari Jayapura ini? Wah, masih satu pulau sih. Cuman kalau naik pesawat sekitar 1 jam lah. Kalau naik kapal 1 hari. Oh, cukup jauh ya berarti ya Kakak ya. Siap, jauh. Berarti pertanyaan pertama nih Kakak nih, Siap. sebelum kita ulik lebih dalam, kenapa sih Kak milih Poltek Bang Jayapura? Siap. Izin jawab. Jadi kenapa saya memilih Poltek Bang Jayapura? Karena dari dulu pas kecil itu suka dengan dunia penerbangan. Jadi tertarik tentang pesawat, dunia aviasi. Jadi saat tahu ada sekolah penerbangan nih di Jayapura. Jadi sudah langsung bilang ke orang tua kalau mau daftar di Poltek Bang Jayapura. Dan dekat juga dengan rumah. Jadi bisa liburan, bisa balik lah. Berarti emang sudah cita-cita dari kecil ya Kakak ya, Siap. Benar. pengen masuk di dunia penerbangan. Ya, betul sekali. Dan kebetulan nih, Poltek Bang Jayapura itu satu-satunya sekolah penerbangan di timur Indonesia. Maka dari itu, teman-teman bisa nih ikut bergabung. Kebetulan juga sebentar lagi si Pencatar 2026 itu dibuka, guys. Jangan lupa join, nanti bertemu lagi dengan Kakak Gio dan saya di Poltek Bang Jayapura. Siap, kami tunggu. Oke Kakak, kan banyak orang bilang masuk kedinasan kan kita salah satu sekolah kedinasan nih penerbangan. Banyak orang bilang kan tes kedinasan itu sulit, susah. Nah, persiapan Kakak Gio nih untuk masuk nih seperti apa nih Kakak? Ya, izin. Jadi awalnya juga saya tahunya kedinasan itu susah sekali masuknya. Jadi kalau kita mau masuk kita juga harus punya usaha yang besar. Jadi awalnya saya sempat ikut bimbel, ikut belajar-belajar juga tentang psikotes dan lain-lain. Dan tidak lupa juga untuk olahraga, lari, ya kan. Karena kita tes juga sama lah seperti kedinasan lainnya. Ada tes administrasi, terus jasmani dan SKD, psikotes dan lain-lain. Jadi itu harus dipersiapkan lah. Kalau mau masuk berarti harus intinya punya persiapan lah supaya sesuai dengan apa yang nanti didapat. Hmm, itu Kakak Gio kalau boleh tahu persiapannya itu berapa lama Kak? Sekitar 1 tahun. Jadi Satu dari tahun. kelas SMA kelas 2 sampai kelas 3 lalu daftar ini. Berarti Kakak Gio nih memiliki persiapan untuk masuk Poltek Bang ini yang cukup lama dan serius berarti. Karena dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya Kakak ya. Siap. Sudah 1 tahun sebelum masuk sini, Kakak Gio sudah persiapan, baik akademik, fisik, wawancara, dan lain-lain. Berarti Kakak Gio nih sekali tembus berarti ya? Siap. Sekali tembus. Jadi karena sudah persiapkan juga jadi percaya diri lah intinya untuk tes. Jadi yakin kalau bisa. Jadi sekali tes saja bisa dapat. Pas tahap-tahapan seleksi waktu itu Kakak Gio ada merasa kurang, kurang maksimal atau kurang di mana? Kalau rasa ragu pasti ada ya. Cuman bagaimana kita bisa melawan rasa takut itu untuk bisa cobalah intinya siapapun bisa jika ada kemauan. Gitu. Oh guys, walaupun Kakak Gio nih berada jauh rumahnya dari Poltek Bang Jayapura, tapi kalau kita mempunyai semangat yang kuat, tekad yang besar, pasti bisa terwujud, kan? Betul Kakak? Betul sekali. Terus pas kemarin pengumuman lulus tuh gimana perasaannya nih Kakak Gio nih? Wih, itu pas dengar hasilnya tuh yang pertama pastinya ucapan syukur dulu ke Tuhan kalau sudah bisa tembus terus ke orang tua juga bisa buat orang tua bangga lah bisa berhasil intinya kita masuk di sini saja tuh sudah buat orang tua senang sekali jadi sudah bisa lah intinya bisa punya masa depan yang lebih cerah jadi jaminannya sudah ada gitu ketika sudah bisa masuk di sini
Jadi senang lah intinya, senang sekali. Senang sekali. Karena emang kita akuin juga, orang-orang juga pasti tahu Poltek Bank ini salah satu sekolah terbaik lah di Indonesia Timur ini. Menyaingi universitas-universitas lain seperti Uncen dan lain-lain. Ya, Kakak Gio. Benar sekali. Nah, kita mulai masuk nih. Kan setelah lulus nih, Kakak Gio nih perasaannya semakin mendekati waktu masuk asrama waktu itu gimana nih Kakak? Apa ada terbayang-bayang jauh dari orang tua, sedih? Kalau itu sih awal-awalnya sih ada, karena rasa wah ini pasti kalau masuk kedinasan begini nih pasti wah keras lah. Jadi sudah ada rasa takut lah awalnya. Hmm, Cuman setelah masuk lama-lama rasa rasa itu mulai hilang. Jadi oh mulai senang dapat teman baru dari seluruh seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari Sumatera, Jawa. Kita ketemu di sini jadi dapat teman baru dan juga tahu hal baru. Jadi tahu di sana tuh kehidupannya bagaimana. Jadi ya intinya eh, hal-hal yang dulu kita takutkan itu ternyata tidak seperti yang kita takutkan. betul teman-teman. Di sekolah kedinasan itu tidak semuanya dalam tanda kutip itu mengandung kekerasan teman-teman. Tapi kita di sini belajar bagaimana caranya disiplin dalam segala hal. Mulai dari kegiatan kita diatur dengan sangat disiplin. Karena untuk menyimpan masa depan kita yang disiplin juga. Benar kan Kakak Gio? Ya, benar sekali. Nah, pas kemarin tuh Kakak Gio hari pertama masuk nih. Kan Kakak Gio baru pertama kali sekolah berasrama. Ada kultur shock gitu nggak sih Kakak Gio pas masuk di sini? Siap. Pertama itu pasti eh, karena belum pernah juga ikut asrama kayak sekolah di sekolah yang mempunyai asrama gitu. Jadi awalnya tuh rasa lain saja gitu. Kita tidur yang dulunya di kamar sendiri, ini sekarang tidur rame-rame. Kamar mandi ya berbagi banyak gitu. Jadi pertama tuh yang saya kagetnya itu di tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya tuh harus dirapikan terus, harus bersih. Dulu di rumah intinya tarik spray sedikit, selimut tutup sudah rapi. Di sini kita diajarkan lebih disiplin, lebih eh, apa namanya, lebih hargai waktu. Jadi kita tidak buang-buang waktu dulu di rumah yang kita masa bodoh mau apa seenaknya. Di sini kita diatur supaya kita bagaimana kita bisa mengatur nanti kita pas kerja tuh kita tidak kerja bertele-tele lah intinya sudah terstruktur semua apa yang kita kerjakan. Bener banget nih teman-teman. Nah, kita mau tahu dong caranya, kan kakak dari sekolah yang non asrama sebelumnya, terus tiba-tiba asrama. Cara kakak beradaptasi gitu, menyesuaikan dirinya tuh tahapnya gimana kak? Ya, jadi pertama itu rasa kaget juga karena wah kita bangun dari subuh, setelah itu ibadah, olahraga, makan. Jadi pertamanya itu rasa wah kurang mampu tidak bisa ini saya kayaknya tidak bisa jalani. Tapi seiring berjalannya waktu dengan teman-teman yang lain juga baku kasih semangat, bisa-bisa. Jadi ya semakin yakin juga dibantu oleh pengasuh di sini, pengasuh baik-baik juga. Jadi mengarahkan kita untuk bisa itu kita harus lawan rasa malas kita karena kalau rasa malas sih masih tinggal dalam diri kita tuh dia bisa menghancurkan masa depan kita. Berarti kita nih yang teman-teman yang berasal dari latar belakang sekolah non asrama terus mau masuk sini nggak perlu takut lagi ya karena sudah ada teman-teman yang saling mengingatkan, saling membantu, sudah ada pengasuhan juga di sini yang saling support untuk kita semua agar bisa beradaptasi dan nyaman hidup sekolah di asrama. Betul kan Kakak Betul Gio? sekali. Terus tantangan terberat selama pendidikan nih Kakak Gio ada nggak kira-kira selama perkuliahan gitu, baik praktek maupun akademik ataupun teori gitu? Eh, awalnya sih tidak berat sekali karena sebelum masuk itu kita sudah mempersiapkan diri. Namun ada sebagian pelajaran yang memang masih asing gitu di telinga kita seperti radio teleponi itu saya rasa itu agak sulit awalnya. Tapi ya setelah belajar belajar terus dibimbing oleh para dosen dan instruktur lama-lama kita sudah mengerti bagaimana cara kerja ATC dan pilot untuk keselamatan penerbangan sehingga pelajaran yang awalnya tuh terasa susah itu menjadi gampang untuk dimengerti karena diajarkan oleh dosen-dosen yang baik-baik dan asik-asik juga. Berarti di sini dosen-dosennya asik ya Siap, Kakak Gio. betul. Kalau
lingkungan belajarnya, fasilitas terkait pembelajaran gimana nih Kakak Gio nih di sini? Kalau di sini yang saya lihat tuh sudah sangat lengkap sekali. Jadi mulai dari banyak lab, ada lab ATC, lab ASEC, terus ada lab untuk jurusan TLB juga. Jadi intinya fasilitas di sini tuh sudah sangat lengkap dan juga ada PKPPK di fire station bawah itu juga Hmm. bagus itu fasilitasnya. Jadi Untuk kebakaran ya. siap untuk kebakaran pesawat. Jadi memang fasilitasnya sudah sangat oke untuk di Poltek Bang ini. Nah guys, selain fasilitas terkait pembelajaran, di sini untuk fasilitas olahraga kita dan yang lain-lain itu juga sangat lengkap ya Kakak Gio. Siap betul sekali. Di sini juga banyak yang ada gym, ada lapangan basket, lapangan futsal. Jadi untuk menunjang olahraga tuh kayak ya untuk para taruna yang punya hobi juga tuh bisa di sini tuh bagus. Selain fasilitas di sini untuk makanannya nih, kira-kira enak nggak kira-kira Kakak Gio? Awalnya tuh saya kira makanannya tuh seperti ya kita tahulah macam hambar, tapi setelah masuk ternyata tidak. Makanannya enak-enak, mantap sekali. Jadi buat kita semakin semangat lah untuk berpendidikan di sini karena makanannya enak-enak juga. Nah, selain makanan juga, kita juga dapat setiap hari itu dapat snack sore ya. Iya, betul sekali. Jadi Jadi, setelah pulang pendidikan, kita dikasih snack. Sebelum makan malam, kita ada punya snack ya. Kita bisa mengganjal perut lah sebelum makan malam gitu. enak tuh berarti kan. Kalau Kakak Gio nih, ada nggak sih pernah ngerasain rasa bosan, penat, karena hidup berasrama gitu? Kalau rasa bosan atau rasa jenuh tuh pasti ada lah. Karena kita punya aktivitas yang kita buat berulang-ulang selama 3 tahun itu kita ulang jadi pasti ada rasa bosan. Tapi itu kembali lagi ke diri kita sendiri bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi rasa bosan itu. Jadi kita mencari kesibukan baru. Jadi macam kita berolahraga atau tidak kita bersosialisasi dengan teman-teman, membuat proyek baru. Intinya yang bisa mengembangkan diri kita lebih baik ke depannya. Kalau lagi merasa bosan, penat, ada tempat favorit kakak nggak nih untuk merenung, untuk membersihkan pikiran? Karena yang kita tahu kan Poltek Bang Jayapura nih banyak dengan spot-spot indah. Benar sekali. Kita di bawah langsung terlihat pantai Besji, depan terlihat bukit-bukit. Jadi kalau malam tuh penuh city light. Nah, Kakak Gio punya nggak tempat khusus gitu untuk healing? Jadi tempat healing saya tuh di Poltek Bang ini biasanya tuh saya duduk di depan Asrama Bravo. Jadi di situ ada potif. Jadi pada malam hari itu kita bisa lihat lautan. Jadi angin pantai itu membuat tenang lah intinya. Jadi kita yang rindu rumah kita bisa duduk di situ sambil main-main gitar, menyanyi dengan teman-teman yang lain untuk ya menghilangkan rasa bosan lah. Berarti kita nggak perlu takut nih teman-teman kalau di Poltek Bang Jayapura ini selain lingkungan yang mendukung baik dari teman kita, ada kakak asuh kita yang mensupport kita, pengasuh, juga lingkungan kita tuh menunjang untuk kita supaya semangat belajar di dalam kampus Politeknik Penerbangan Jayapura ini. Kakak Gio ini kan jauh ya, tadi saya dengar dari Nabire itu harus naik pesawat. Kalau mau naik kapal itu kan sampai sehari baru sampai di Jayapura. Pernah nggak sih Kakak Gio ini merasa homesick gitu, kangen rumah lah? Kalau kangen rumah tuh pasti bisa kangen rumah karena dari kehidupan yang dulu dari kecil sampai sekarang di rumah, kita sekarang jauh dari rumah pastilah ada ingat rumah. Tapi kembali lagi ke kita sendiri bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa rindu itu. Jadi kita carilah hal apa di kampus ini yang buat kita tertarik gitu. Jadi kita tidak merasa jauh dari rumah tapi kita anggap kampus ini seperti rumah kita sekarang lagi gitu. Harapan kakak nih untuk masa mendatang buat kakak sendiri nih masuk di sini nih, harapan kakak apa nih kira-kira kak? Harapan saya tuh saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan juga menjadi manusia penerbangan yang baik. Jadi saat di tempat kerja tuh kita sudah siap gitu untuk kerja. Jadi tidak lagi dipersiapkan namun sudah siap. Jadi saat kita di sini tuh sudah dipersiapkan dengan baik memang. Jadi saat kita keluar kerja tuh memang sudah siap benar-benar untuk bisa kerja. Berarti emang kita dibentuk seperti ini nih agar nanti
di tempat kerja atau di dunia kerja itu siap, tidak kaget dengan lingkungan kerja yang disiplin, harus tepat waktu dalam bekerja. Begitu ya, Kak? Siap, betul sekali. Untuk kegiatan dari pagi nih, Kak, boleh tahu dong, Kak, misalkan hari Senin, kegiatan dari pagi sampai mau tidur lagi tuh apa, Kak? Coba, Kak. Nah, jadi kalau hari Senin itu biasanya kita bangun itu jam 4. Jadi setelah itu kita bangun, kita pengecekan ibadah subuh, kita pergi ibadah. Setelah ibadah karena hari Senin puasa, jadi kita tidak olahraga pagi. Jadi kita balik ke barak untuk mempersiapkan pakaian, braso, segala macam, setrika untuk intinya siapkan diri untuk pagi upacara. Setelah itu jam setengah 6 kita ke depan duty untuk apel makan pagi. Jadi kita di situ melakukan pengecekan. Setelah itu kita ke ruang makan. Setelah makan kita ke depan GU di lapangan Prabawa untuk melakukan pengecekan kerapian. Nah, di situ nanti dilakukan pengecekan kerapian. Setelah dicek semua sudah rapi, kita menunggu di depan GU kurang lebih ya 20 menit lah sebelum upacara dimulai. Setelah itu upacara dan setelah upacara kita kembali ke depan duty mengambil laptop dan alat komunikasi. Lalu kita menuju ke ruang pendidikan. Di sana kita belajar sampai jam setengah 12. Kita kembali ke depan duty untuk makan siang dan untuk teman-teman yang muslim dapat sholat dulu. Setelah sholat kita kembali ke ruang makan. Kita makan setelah dari ruang makan langsung kita menuju kembali ke ruang kelas dan belajar kurang lebih sampai jam 5 sore. Jam 5 sore kembali kita ganti baju olahraga, lakukan olahraga sore sampai jam 6 lewat. Jam 6 lewat, jadi untuk teman-teman yang muslim dapat sholat, kita yang Nasrani bisa menunggu teman-teman yang muslim di depan duty sambil ambil snack, makan snack sore. Dan setelah itu sama-sama kita ke ruang makan, setelah makan kita kembali ke barak, lakukan pembersihan, lalu kita bisa kembali ke depan duty lagi untuk mengambil laptop untuk belajar malam. Jadi di sini juga sudah disediakan ruang belajar untuk kita bisa belajar malam, mengisi waktu luang kita yang setelah makan malam ini kita bisa belajar. Setelah itu kita apel jam 9. Nah, itu apel malam, pengecekan malam, selesai pengecekan kita kembali ke barak jam 10.00 itu kita sudah istirahat karena besoknya lagi ada aktivitas yang akan kita buat lagi. Terkait barak nih, Kak, kan teman-teman pasti mengiranya tuh barak tuh kotor, gerah, terus seram. Nah, coba dong Kakak tolong jelasin kira-kira kondisi barak di Poltek Bang Jayapura ini seperti apa nih? Jadi kondisi barak kami di Poltek Bang ini sangat-sangat bagus ya. Jadi di dalam barak itu ada kasur yang bagus, enak sekali. Terus dipakai AC juga, lemarinya baru, meja baru, kursi baru. Jadi kita di asrama itu tidak seperti yang kita pikir oh, asrama itu wah kayak lama, kotor, bau. Tidak, ini asramanya bersih sekali. Sangat-sangat bagus dan juga kamar mandinya bersih. Jadi ada shower juga. Jadi memang kalau untuk fasilitas asrama sudah sangat-sangat baik. Selain ada shower juga kita punya water heater, Ya, benar. air panas. Itu mungkin nggak di semua asrama sekolah lain memiliki, cuman di Poltek Bang Jayapura sudah sangat amat memadai lah fasilitas asramanya. Betul sekali. Terus terkait ini Kakak, pesan dan pesan untuk teman-teman nih yang mau daftar nih. Eh, Intinya kalau mau mempunyai masa depan yang baik dan cerah, ayo segera daftar di sini karena di sini itu membentuk insan-insan perhubungan yang siap untuk bekerja. Jadi jika kau punya cita-cita setinggi langit, maka itu harus dikejar dengan penuh semangat. Jangan ragu untuk daftar di sini. Kami tunggu kalian. Betul, karena di mana ada kemauan, di situ banyak jalan. Terakhir nih Kak, kasih triknya dong, biar langsung sekali lolos di Poltek Bang Jayapura. Intinya yang pertama itu harus banyak berdoa ya, berdoa kepada Tuhan karena Tuhan itu nomor satu. Terus yang kedua minta support dari orang tua. Support dari orang tua itu juga sangat penting. Dan yang ketiga itu harus yakin dengan diri sendiri kalau bisa, saya pasti bisa untuk bisa masuk di sini gitu. Oke, itu beberapa tips dari Kakak Gio untuk teman-teman semua yang akan seleksi, yang sudah daftar dan akan seleksi di si Pencatar 2026. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Abdul Hakim. Saya Gilbert. Selamat malam.
Sampai jumpa.